recording. Oke, sudah di-record teman-teman, jadi nanti bisa diulang lagi atau ada teman-teman lain yang ingin menyaksikan bisa disaksikan bareng-bareng. Saya sedikit akan share screen tentang, mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan Mbak Resi. Siapa sih Mbak Resi? Kok tiba-tiba di rumah Askail ngajakin Mbak Resi main gitu ya. Tapi beberapa mungkin juga ada yang sudah kenal. Nah, nanti bisa kepoin media sosialnya Mbak Resi mungkin ya. Nanti Mbak Resi bisa memperkenalkan. Oke, ini sedikit gambaran ya. Siapa sih Mbak Resi? Namanya panjang sebenarnya, jadi saya ambil 2 kata di depan aja Mbak Resi. Jadi Mbak Resi Laila Untari Ningsih, beliau anak yang tertua usianya 17 tahun, yang paling kecil 1 bulan ya, baru banget lahiran. Sekarang udah 3 bulan. Sekarang udah 3 bulan, salah. Sekarang udah 3 bulan. Iya, Kayaknya udah berapa bulan yang lalu ya. Jadi Tufaila ini sudah 3 bulan. Tapi si kakak betul ya, 17 tahun ya. Si kakak 17 tahun. Jadi putranya Mbak Resi ada 6. Ya. Nah, ini kakak siapa nih yang ikut ada di dalam layar? Mas. Saif. Ada kakak ikutan. Saif ya. Saif yang sekarang ya. Saat ini tinggalnya di Durensawit, di Pondok Bambu. Jangan tanya sebelumnya tinggal di mana ya, mungkin nanti Mbak Resi akan cerita. Jadi pengalamannya terkait dengan domisili dan bagaimana Mbak Resi mengelola keluarganya untuk beraktivitas dan bisa melibatkan anak-anak, melibatkan untuk beraktivitas, mau di rumahnya atau melibatkan juga lingkungan sekitar. Nah, Mbak Resi nanti mungkin akan sedikit bercerita. Jadi saat ini tinggalnya di Durensawit. Ada yang di Jakarta Timur di Durensawit, mungkin nanti bisa mampir ke Mbak Resi ya. Pekerjaannya ibu rumah tangga, ya betul. Ibu rumah tangga jadi pekerjaan ya Mbak. Hobinya membuat proyek, traveling, dan kuliner. Nah ini kebetulan beliau juga saat ini aktif di komunitas ibu profesional. Ya, nih pengalamannya banyak sekali sebagai fasilitator. Kemudian di rumah juga membuat proyek bersama keluarga. Ya, jadi namanya adalah Omah Project. Nanti teman-teman juga bisa cari tahu seperti apa sih rumah project gitu. Sudah menurunkan buku loh teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa cari tahu. Kemudian Mbak Resi juga Changemaker Family, bagaimana bisa membuat keluarganya itu betul-betul bisa bermanfaat, nggak cuma sekedar untuk keluarga, tapi untuk lingkungan terdekat. Ya, ini karyanya. Jadi sudah nambah belum Mbak bukunya? Ini sudah ada. Ini sudah ada beberapa buku terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Resi dan keluarga. Mungkin ini sedikit gambaran tentang Mbak Resi. Nanti Mbak Resi mungkin bisa menceritakan sambil nanti kita ngobrol ya teman-teman ya. Itu saja, jadi tanpa berlama-lama. Jadi kita maksimal sampai dengan 1 jam. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, nanti saya izin dulu Mbak Resi apakah bersedia untuk diperpanjang waktunya, misalnya maksimal 10 menit gitu ya. Karena Mbak Resi juga kondisinya masih belum fit, mudah-mudahan kalau nanti perlu waktu tambahan kita akan diskusikan setelah ini. Oke, itu saja dari saya. Silakan untuk waktu dan jaringan saya persilahkan kepada Mbak Resi. Baik, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali malam ini bisa malam mingguan ya, malam mingguan bareng. Kita ngobrol bareng, ngariung tadi ya bahasanya. Tentunya enaknya tuh ngariung tuh sambil ngemil nih Mbak Ika ya. Betul. Nah, saya ada cemilan apa ini? Kan teman-teman semua sudah siapkan cemilannya masing-masing gitu ya. Kita ngemil di tempatnya masing-masing, ngariungnya di sini gitu. Senang banget bisa belajar bareng. Tadi sudah disampaikan Mbak Ika, kita sharing ini ya, sharing sesuai pengalaman yang mungkin sudah saya alami bersama keluarga gitu. Jadi bukan seminar atau ini yang gurunya enggak sih, kita sharing belajar bareng saja. Nah nanti teman-teman kita bisa, nanti yang punya pengalaman juga bisa sharing, monggo.
Ini tadi perkenalan secara garis besar sudah tadi ya. Saya saat ini tinggal di Duren Sawit. Ya, Duren Sawit di Cipinang Indah, Jakarta Timur, Jakarta Timur. Kami memang keluarga nomaden ya, keluarga nomaden. Ini tadi saya salam teman-teman. Tadi ada yang dari Jambi, ada tulisannya Ayo tadi coba, soalnya. boleh di absen teman-teman dari mana saja ini. Ada yang paling jauh Mbak tadi. Siapa ya? Dari Tadi paling ada yang jauh ya? menuliskan dari Jambi tadi. Ya, Mana betul. ya? Iya, Dari ini Nganjuk. ini dari Nganjuk, iya. Oh, Nanti ini ada Mbak ini. Iis. Hai Mbak Iis. Ketemunya di Ya, ada sini. Mbak Viva, Mbak Jambi, dari mana-mana, alhamdulillah. Teman-teman semua bisa gabung lagi. Ada yang temu kangen mungkin ya. Dulu saya pernah di Jambi soalnya. Tuh. Eh, jadi bisa ketemu lagi di sini. Apalagi ya? Mungkin yang belum kenal mungkin saya bisa tampilkan ini ya, foto ya Mbak Ika Iya, ya. monggo, monggo, monggo. Nah, kan kita santai aja nih teman-teman ya. Iya. Tadi ininya talk show, jadi nanti bentar. Nih. Nah, ini. Oh, ini nih, seru nih, seru. Nah, ini keluarga kami. Tadi kami dengan 6 orang anak. Yang paling besar yang ini 17 ya. 15, 13, 11, 6 tahun dan sekarang 3 bulan. Ini yang kecil. Nah, ini Aduh, ikut ya. kami nah, ikut ini di salah satu project kami kemarin waktu mengikuti satu event. Walaupun tidak jadi berangkat. Teman-teman tadi membuat kostum. Nah, ini salah satu yang sering atau kadang kita kerjakan bersama begitu ya. Kita buat kostum-kostuman, kita buat gerakan-gerakan bersama, kita kita jogetkan bersama begitu ya. Salah satunya seperti itu. Intinya seru-seruan bareng itu. Kemudian mungkin itu Mbak Ika untuk perkenalan. Oke, sambil jalan, ya. Mbak Resi, ini tadi kalau yang lihat di foto itu ikut aktivitasnya apa? Itu yang paling besar kan berarti perempuan ya Mbak? Itu dia mau dikasih kostum-kostum kayak gitu Mbak? Biasanya kalau remaja kan kalau dipakein kostum atau apalagi sama adik-adiknya gitu, ya apaan sih pakai-pakai kayak gitu gitu. Iya. Gimana tuh? Iya, kok mau ya? Kok Iya, kok mau ya? Apalagi ya mereka perempuan. mau aja gitu. Betul. Mau aja dan seru aja atau karena atau mungkin karena udah terbiasa seru-seruan gitu ya, Mbak ya. Kayak mana ya? Jadi terbiasa ya Iya. akhirnya. Dulu awalnya membangun sampai kemudian mau dan anak-anak ikut terlibat tuh awalnya gimana Mbak Resi? Nah, itu awalnya dulu itu saya belajar tentang untuk menjadi keluarga, menjadi sebuah home team gitu ya, atau home team. Aduh, keluarga yang bernilai A begitu ya. Nah, kita minum dulu. Bentar. Aduh, maaf ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat. Amin. Jadi waktu itu saya ini kan menamakan ini untuk membuat project gitu. Itu dari mengajak anak-anak berkegiatan bareng itu mulai dari yang anak-anak suka. Sebenarnya itu tips utamanya sih kalau ininya ya udah keluar ya tipsnya gitu ya. Benar-benar mulai dari yang anak-anak suka itu apa gitu. Gitu. Jadi waktu itu sih anak-anak masih kecil-kecil ya karena kami mulainya begitu ya. Kami mulainya masih anak-anak belum remaja begitu. Dimulai itu dari yang mereka suka gitu. Tapi waktu anak-anak sudah remaja ini sebenarnya juga sama gitu. Pasti dimulai dari yang mereka suka gitu. Sebenarnya mereka senangnya apa sih kayak gitu ya. Jadi dimulai dari yang disuka dulu, senangnya lagi main gitu ya. Kita main bareng gitu.
mau main air bareng, mau main tanah bareng, gitu ya, mencoret-coret bareng, kayak gitu, main cat bareng, kayak gitu. Jadi dari memulai dari yang anak-anak suka gitu. Itu kunci pertama ya. Itu kunci pertama gitu. Karena kalau mereka sudah suka, insya Allah pasti mau gitu. Dan mereka akan bersemangat gitu. Dulu paling besar usia si kakak berapa waktu diajak main, Mbak? Dulu insya Allah sih 10 tahun. Insya Allah. 10 tahun. Di sini teman-teman ada yang anaknya usia 10 tahun? Kayaknya Iya, banyak dulu. kalau ngelihat dari Google Form yang teman-teman isi, rata-rata Iya, memang yang iya, di sini yang hadir ya, iya. itu anak usianya usia remaja tuh ada ya, mulai dari SD. Ya. Kemudian ini berarti udah dari usia 10 tahun si kakak. Berarti yang Iya, paling kecil pun juga gimana cara ngatur apa namanya? Kan usianya berbeda tuh, Mbak iya, Resi. iya, Usianya beda. Nah, gimana iya, cara ngatur mainnya biar semua akhirnya jadi project bareng atau main bareng tadi yang kata Mbak iya, Resi cerita. iya, iya. Jadi ada sesi ngobrol barengnya gitu. Kita ada sesi ngobrol bareng di situ apanya apa ini posisi di mana semua diobrolkan bareng gitu. Jadi harus banyak ngobrol bareng gitu ya. Ada ngobrolnya. Jadi masing-masing anggota keluarga itu bisa usul kita mau kegiatan apa nih gitu kan dari yang usia yang kecil sampai yang besar gitu kan semua usul. Nah, di situ diobrolkan bareng mana nih kira-kira yang memungkinkan untuk dilaksanakan dulu di situ. Jadi anak-anak memang belajar menyampaikan pendapat, belajar bahwa apa usulannya belum mungkin bisa dilaksanakan saat ini gitu ya dengan segala pertimbangan. Nanti kita apa ya bahasanya musyawarah mufakat ya bahasa sekolahnya begitu ya. Kita bermusyawarah bersama, bermufakat bersama gitu. Jadi Itu ininya diobrolkan bareng, dibicarakan gitu. kunci Semua bisa ngobrol menyampaikan bareng ya. ya, tidak bukan didikte orang tua begitu ya. Saat yang kakak punya usul, si adik punya usul, itu gimana cara, kan pasti mereka punya secara usia kan juga berbeda ya. Mungkin pemahaman ketika menyampaikan idenya juga kalau anak-anak bisa, kayaknya nggak mungkin deh, kok kayaknya lucu banget sih gitu. Ini bisa nggak sih dilakukan oleh si kakak atau si adik gitu. Mungkin Mbak Resi punya pengalaman ketika semua ide muncul, gimana menengahinya gitu. Nih kata-kata Mbak, kayak kalau kata Bundar nih ada di apa namanya di chat. Kalau ada yang ngambek gimana Mbak? Dan nggak sepakat sama kegiatannya. Ini loh pengisi acaranya. Gimana tuh Mbak Resi kalau Batoknya pas kok jadi ada terus ya. Ya, batal ya, ya? ya di situ anak-anak belajar Mbak. Kita mengalami sekali itu gitu kan. Perbedaan pendapat gitu ya. Makanya saya benar-benar merasakan saat melaksanakan proyek ini bersama anak-anak benar-benar merasakan oh ini ya yang dinamakan musyawarah mufakat dulu pelajaran PPKN kita di sekolah Ya, gitu zaman ya. dulu ya. Gitu. Jadi pasti ada anak yang apa ini kok usulanku belum bisa di ini gitu ya. Nah, ya poinnya di situ ada saat itu sudah sepakat gitu ya. Kita akan menyampaikan kita bertanggung jawab atas kesepakatan bersama. Harus melaksanakan dengan bahagia gitu ya. Biasanya ada anak kecil, ada yang kecil nih kadang pas pelaksanaan ini dia agak ngambek gitu ya. Nah, ininya di situ triknya adalah kita nggak boleh terpancing gitu ya. Jadi yang lain tuh tetap bahagia kayak gitu, tetap bahagia, tetap semangat gitu ya. Jadi yang ngambek ini nanti lama-lama dia nggak ngambek lagi gitu, walaupun dia diem-diem pertamanya nggak mau gitu ya. Tapi lama-lama ikut karena kok yang lain bahagia ya, seru ya ternyata kayak gitu. Dan nanti dia akan paham setelah sekali, 2 kali, 3 kali dia akan paham bahwa oh ternyata memang gantian usulanku bisa dilaksanakan bulan depan karena kondisinya seperti ini. Sedangkan usulan kakak memungkinkan untuk dilaksanakan saat ini, misalnya kayak gitu. Mereka akan paham. Minum dulu nggak minum. Mudah-mudahan cepat sembuh nih, Masya Allah loh. Walaupun
lagi kondisinya nggak oke, tapi Mbak Resi tetap nggak mau diundur. Katanya khawatir ntar teman-temannya juga akan undur waktunya. Kita tunggu Mbak Resi sampai enak ngomongnya ya teman-teman ya. Karena teman-teman juga apa namanya, nggak masalah. Minum Mbak Resi, minum. Sampai gatal tuh kayaknya batuknya. Oleh-oleh pulang dari sana. Aduh, insya Allah cepat sehat Mbak Resi. Ini Mbak Resi ini anaknya usia variannya cukup bervariasi ya teman-teman ya. Ini menariknya nih. Jadi teman-teman silakan dikulik deh. Jadi Mbak Resi ini ketika bikin, akhirnya menyebutnya dengan Omah Project itu gara-garanya karena sering main bareng dan dijadikan mainan barengnya itu jadi project keluarga. Padahal usia rentang anaknya antara tadi ya, yang 17 sampai di yang kecil tadi, kalau tadi kan yang kecil masih 3 bulan ya. Artinya si kakaknya tadi, Saif itu juga bisa diajak main gitu. Nah, teman-teman silakan bertanya gimana caranya atau ada tantangan apa sih ketika ngajak main dengan beda usia, terus kalau lagi mentok ide gimana gitu ya. Mungkin nanti Mbak Resi bisa cerita. Oke, kita kembali yang tadi cerita tadi sempat terpotong ya Mbak Resi ya. Maaf Oke. ini ya Allah. Padahal tadi kayaknya udah oke gitu ya. Ternyata saat di depan ini dipakai Tenang. ngomong ini tadi apa ya? Oh ya itu justru di situ anak-anak belajar gitu, teman-teman semuanya. Disitulah kita belajar, anak-anak saya juga anak belajar bahwa pola seperti itu saat kita menyampaikan sebuah ide, bagaimana sih kita menghargai usulan orang lain, bagaimana saat usulan kita belum diterima, itu anak-anak akan belajar dengan berjalannya waktu. Sehingga semakin lama justru anak-anak semakin legowo gitu. Menyampaikan usulan juga semakin pede, saat usulannya belum bisa ini juga semakin nggak masalah kayak gitu. Karena semua dibicarakan bareng tadi ya. Dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan kenapa belum bisa terlaksana dan sebagainya itu bisa masuk gitu, bisa diterima oleh mereka gitu. Karena tadi akhirnya harus ada sepakat gitu. Oke, saya mencatat sudah ada 2 catatan. Jadi dimulai dari yang anak-anak suka ya. Kemudian apa namanya? Kunci yang paling utama adalah yang kedua itu ngajak ngobrol bareng. Jadi didiskusikan. Jadi setiap membuat project itu selalu dibuat ngobrol bareng. Mungkin kalau project itu kan kesannya kayak berat gitu ya. Padahal mungkin isinya main-main ya Mbak Resi ya. Jadi hanya apa namanya, ngajak ngobrol gitu. Makanya mungkin kalau di perusahaan kan mungkin rapat gitu kali ya teman-teman, ada meeting ya. Cuma ini tinggal pelaksanaannya setiap hari atau dijadwalkan atau seperti apa itu yang harus sering diobrolkan. Nah, ini menarik nih. Nah, kalau tadi Mbak Resi kalau nggak salah sempat bercerita juga bahwa proyeknya ini bisa dilakukan nyaris setiap bulan ya Mbak Resi, atau ada waktu-waktu tertentu proyek yang dikerjakan bareng-bareng mulai dari anak nomor 1 yang paling besar sampai dengan anak yang paling kecil gitu. Berarti itu kan proyek keluarga ya. Gitu. Itu setiap bulan atau ini tadi nih, ini Mbak Izati nanya nih, dalam jangka berapa lama antara proyek satu dengan yang lainnya gitu? Ada apakah dibuat kalender akademik gitu Mbak Resi? Kalender main gitu? Ya, jadi untuk pelaksanaan proyek ini nggak ada aturan baku gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi sangat fleksibel. Kalau awal-awal dulu saya itu seminggu sekali dulu, Oke, gitu ya. itu apa aja tuh Mbak? Nanti mungkin Itu bisa tadi main-main itu tadi. Jadi di- semua usulan anak itu di list itu justru sampai kurang waktu gitu ya. Yang ini kapan ya? Yang ini kapan gitu ya kan? Karena saat anak-anak sudah seneng gitu kan ini besok ini gitu ya dulu tuh. Dari yang paling sederhana itu tadi seperti main tanah, main air, apa ini menggambar bersama gitu ya, jalan pagi bersama, bikin sarapan dan sebagainya gitu. Itu dulu seminggu sekali. Kemudian berjalannya waktu, kami mulai proyek yang lebih agak besar gitu ya, melibatkan lingkungan sekitar juga waktu itu bisa sebulan sekali, kemudian 6 bulan, 3 bulan sekali. Jadi nggak mesti. Saat sekarang ini juga nggak tentu gitu. Karena apalagi anak-anak ya di kami saat anak-anak sudah remaja, anak-anak sudah keluar rumah gitu.
Oke. Jadi proyek itu benar-benar diinikan saat ya kesepakatan kita mau kapan nih, mau ada proyek apa nih kita gitu. Jadi Oke. sangat fleksibel, tidak ada ini bakunya. Senyamannya masing-masing keluarga gitu. Tadi menarik ya. Jadi kalau kayak seminggu sekali gitu masak bareng, apa main tanah bareng, menggambar bareng, itu bisa dijadikan proyek keluarga. Bayangan saya kalau misalnya menggambar bareng, yang si kakak semuanya menggambar, tapi otomatis disesuaikan sama tahapan perkembangan atau tahapan usianya, gitu kali ya Mbak Resi ya. Ketika menggambar bareng, Betul. ya jadi Betul. apa disesuaikan ya. Betul. Jadi judulnya sama tapi prakteknya sesuai tahapan masing-masing anak gitu. Oke, energinya Misalnya luar nih biasa. misalnya mencat barang-barang bekas di rumah ini ya. Mm-mm. Nah, yang kakak pasti sudah dengan lukisan-lukisan yang bagus ya. Nah, yang adik Mm-mm. mungkin dia main cat penuh di tangan pun udah bahagia sekali gitu kan. Walaupun si ini tadi bentuknya kayak apa karena tapi itu nggak masalah semua sukses gitu karena semua sesuai tahapannya betul. Dengan judul yang sama semua dipraktekkan sesuai tahapannya masing-masing anak dan semua diapresiasi gitu. Si Oke. adik keren, hebat, semua hebat begitu. Sesuai Biasanya bentuk tahapannya setelah masing-masing. selesai satu proyek bareng gitu, bentuk apresiasinya buat anak-anak apa Mbak biasanya? Jadi macam-macam. Jadi proyek di kami, jadi ada ngobrol sebelum dan ada ngobrol sesudahnya. Nah, ngobrol Hmm. sesudahnya ini memang apresiasi. Kami selalu mengapresiasi bahwa anak-anak hebat tadi sudah menjadi tim yang keren, sudah kerjasama yang baik seperti itu. Nah, untuk apresiasi ini tergantung proyeknya. Ada ada proyek yang ada hadiahnya. Tapi itu kita Oke. bicarakan bersama juga. Ada yang proyek kita kasih surprise kejutan kayak gitu. Ada Hmm. yang ya dengan ucapan, dengan pelukan, dengan ini gitu. Jadi apresiasinya apa ini menyesuaikan gitu, Hmm. menyesuaikan. Tapi ya paling paling ini kami apresiasi bahwa mereka sudah menjadi tim yang baik seperti itu. Oke. Tantangannya apa sih Mbak kalau pas lagi bikin proyek kayak gitu? Yang biasanya selalu muncul di setiap mau bikin proyek bareng gitu. Tantangannya Kan pasti setiap proyek kan pasti menarik ya dan beda-beda ya ya. ya. Tapi yang biasanya suka muncul gitu yang kita harus antisipasi nih sebagai orang tua. Tadi misalnya menengahi ide biar si kakak sama adik yang mau mengalah gitu. Ada nggak gitu? Mungkin teman-teman nanti bisa belajar dari pengalamannya Mbak Resi berkali-kali bikin proyek buat keluarga. Tantangannya justru ini di waktu kalau kami itu ya. Ini mau Hmm. dilaksanakan kapan nih kayak gitu. Kadang kita ini waktu untuk sekarang ya. Kalau dulu memang sudah Hmm. ini apa sudah diplot maksudnya waktunya kalau sekarang tuh yang kami rasakan kadang waktu gitu karena mungkin anak-anak sudah ini ya sudah banyak yang keluar rumah kemudian kita waktunya juga ini gitu ini apa ini di waktu Karena sih kalau untuk oke, project ya karena sudah ada yang besar-besar juga ya. iya Jadi iya menyatukan waktu sekalipun dengan tema yang sama itu juga butuh waktu kebersamaan ya. Itu ada rentang waktunya nggak? Misalnya kayak bikin project contoh gitu, contoh satu aja misalnya project yang sekarang yang terdekat yang sudah dilakukan sama Omah Project ini apa Mbak? Mungkin teman-teman biar ada gambaran step by step-nya. betul project terdekat kami terakhir Mm-mm. banget kemarin project Mm-mm. besar jadi kami ada kadang ada yang menyebutkan project kecil ada project besar besar tuh kadang 1 tahun sekali atau Oke. setahun 2 kali misalnya seperti touring. Nah, itu proyek besar Hmm. gitu ya. Touring yang berapa hari atau di situ family strategic planning. Itu juga proyek besar tahunan kami. Yang paling baru banget sih umroh bareng kemarin gitu. Itu Oke. benar-benar proyek besar kami gitu ya. Uh, yang apa ya? Ya tidak terduga juga alhamdulillah gitu ya semua berjalan gitu ininya sama gitu sebenarnya semua proyek walaupun proyek itu kecil atau besar prosesnya tuh secara garis besarnya sama gitu Mbak Ika jadi ada ngobrol sebelumnya kita ngobrolin bareng sama anak-anak kita mau mau proyek ini apa saja yang diperlukan kayak gitu kita ngobrol bareng jadi
kapan mau dilaksanakan, apa saja yang diperlukan, siapa saja nih, kita perlu seksi-seksi apa kalau panitia ya, seksi apa kayak gitu ya. Nanti anak-anak bisa memilih peran gitu ya, mau pilih peran jadi seksi apa kayak gitu. Kemudian bagaimana cara nanti kita melaksanakannya kayak gitu. Semua persiapannya diobrolkan bareng. Jadi kami biasanya gitu menuliskan di flip chart gitu. Jadi kalau proyek besar kemarin itu kami juga menuliskan rundown-nya. Jadi kita menyimak bareng rundown-nya, membayangkan bersama seperti itu ya, membayangkan bersama dan oh ini perlu ini list itu juga kita tulis bersama, nanti kita ceki bersama kayak gitu. Kemudian setelah pulang dari sana kita kumpul lagi ngobrol sambil kami tuh hobinya apa ya keruntelan namanya. Jadi sambil ngobrol ngemil ngopi ngeteh itu paling ini banget di kami gitu ya. Nah itu kita sampaikan apa kita bersyukur semua berjalan lancar. Terima kasih anak-anak semua sudah bisa bekerja sama kemarin di sana dengan hebat sampai pulang lancar gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya semua polanya sama gitu, Mike. Kita mau bikin sarapan bareng sama juga gitu. Kita ngobrol bareng. Besok kapan nih mau bikin sarapannya? Sarapannya mau apa? Siapa yang masak? Siapa yang bikin minuman? Tempatnya mau di mana? Kayak gitu. Ini mau apa itu sama gitu. Nanti setelah Iya. Jadi dimulai dari kegiatan yang ada di rumah sebetulnya ya. Jadi bisa dijadikan proyek bareng kayak bikin sarapan bareng. Nanti siapa yang mungkin jadi kokinya siapa gitu ya. Oke. Ini menarik nih. Kita geser dulu ke chat ya Mbak Resi ya. Boleh. Kita chat dulu, saya naik dulu ke atas. Sebentar. Oke, ini banyak yang mendoakan Mbak Resi mudah-mudahan cepat sehat. Oke. Adakah? Oke, ini dari Mbak Ulfa. Tips biar emaknya nggak kebawa bad mood. Nah ya, betul. Ini kan kayak gini juga menular ya. Jadi nggak cuma bahagia doang yang menular, tapi bad mood kalau anak lagi tantrum, lagi ngamuk gitu. Biasanya gimana yang dilakukan sama Mbak Resi? Biar nggak kebawa bad mood nih. Tips apa tadi Mbak? Tips biar emaknya nggak kebawa bad mood. Oh iya. Tips biar nggak kepancing ya? Iya betul. Itu jurusnya latihan, dan latihan. Slow gitu ya apa ya? Gimana ya? Ya itu tadinya sih nggak terpancing. Memang latihan sih. Saya merasakan sendiri bahwa itu dengan latihan kayak gitu. Oh disadari, jadi benar-benar disadari ada seperti ini, ada ini kita nggak terpancing. Jadi kita tetap netral ya, tetap netral seperti itu. Tetap netral, Bapak tetap tetap mengajak dengan bahagia kayak gitu. Walaupun dia mungkin jawabannya masih ini gitu ya, tapi kita nggak terpancing. Menata. Tarik nafas gitu ya. Kadang gemes ya. Tarik nafas gitu. Jadi kita fokus pada hal yang membahagiakan atau fokus pada sudah kesepakatan kita bersama dan keluarga yang lain. Yang ini kan satu gitu ya, mungkin yang ngantuk ya. Satu atau ini ya kita fokusnya ke yang besar, yang lebih banyak gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Ulfa ya. Mudah-mudahan menjawab. Teman-teman kalau nanti ada yang mau ditanyakan open mic juga boleh teman-teman ya. Oke, ini kita bergeser ke Mbak Husna. Contoh proyek untuk anak usia 8 tahun apa ya Teh gitu. Ini tadi sudah sedikit banyak terjawab ya. Jadi bisa dimulai dari aktivitas di rumah, mulai bikin apa sih makanan sarapan bareng tadi kalau Mbak Resi ya. Ya, betul. Dari yang mulai dia suka gitu. Dia sekarang sukanya lagi apa gitu ya. 8 tahun sekarang sukanya lagi apa? Suka tentang dinosaurus mungkin? Suka tentang kereta atau lagi sukanya apa ini namanya? Outbound? Misalnya ya, lagi suka dulu anak saya yang nomor 2 itu suka banget outbound. Jadi setiap project dia usulnya mesti outbound begitu ya. Jadi dari yang dia suka itu apa gitu. Dari mulai yang dia suka. Gitu. Oke, dimulai dari yang dia suka teman-teman ya. Itu yang paling mudah memang untuk Oke, jadi punya tema besar menggambar gitu ya.
Tapi gambarnya disesuaikan dengan sesuatu yang mereka suka. Ini juga bisa jadi ide nih teman-teman nih. Oke, kita bergeser lagi. Wah, ini dari Surabaya. Dari dari Mbak Farda, dalam keseharian pelaksanaan teknisnya, apakah ada jam khusus kumpul bareng ngerjain proyeknya, Mbak? Sepanjang waktu seharian atau gimana? Apakah ada catatan buat pembelajaran tiap anak? Ini borongan kayaknya. Oke, satu-satu ya. Eh, apa ada jadwal khusus untuk ngerjain ngumpul bareng nggak? Iya, Jadwal terima kasih. khususnya. Apa kabar Mbak Farda? Mbak Farda ya tadi ya, Iya, kayaknya Mbak Farda ini. lama banget nggak ini ya, nggak bersua. Iya, eh, untuk jadwal khusus tadi ya, jadwal khusus menyesuaikan sih tadi. Kadang-kadang ada jadwal, kadang nggak ada kayak gitu ya. Kayak kita ya sesuai situasi dan kondisi aja senyamannya tadi gitu ya. Nah, untuk durasi proyeknya juga disesuaikan. Saat dulu anak-anak masih kecil-kecil durasinya pendek-pendek gitu ya. Jadi durasinya pendek-pendek, paling paling lama mungkin 60 menit ya. Paling lama itu ya, paling lama. Jadi pendek-pendek, yang penting seneng, jangan sampai kecapean begitu ya. Nanti bosan gitu. Nah, nanti mungkin setelah sudah terbiasa, sudah berkali-kali mungkin kita sudah bisa mengukur nih kira-kira sudah bisa nih durasi yang lebih panjang misalnya gitu atau proyek panjang seperti itu. Jadi durasi, kemudian jenis proyek, durasi proyek, pelaksanaan proyek itu sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga masing-masing. Juga kekhasan keluarga masing-masing gitu ya. Ada yang sukanya tuh outdoor banget ya, gitu. Ada yang sukanya indoor keluarga tuh. Ada yang senangnya di masak-masak terus gitu mungkin ya. Ada yang senangnya di alam terus gitu. Jadi disesuaikan kekhasan keluarganya masing-masing gitu. Karena ya gitu. Nah, ini satu lagi, bagaimana apakah ada catatan buat pembelajaran tiap anak, Mbak, ketika melakukan proyek bersama anak-anak? Catatan pembelajaran untuk tiap anak ya. Di kami gitu kali ya. Memang kalau untuk proyek bareng itu biasanya memang untuk ini ya progres atau target yang ya bareng memang untuk kerjasama, untuk melatih tim, melatih kerjasama gitu. Jadi bukan target sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada catatan, di situ bisa menjadi catatan di orang tuanya gitu. Oh ternyata si adik sudah begini, si kakak kurang begini, seperti itu ya. Itu menjadi catatan pribadi orang tua. Nah itu nanti bisa kita latihkan lagi gitu ya di proyek berikutnya dengan sebenarnya itu tersembunyi gitu ya di ini orang tua. Oh ini untuk melatih ininya anak nih kayak gitu ya. Kita mau ini nih, mau proyek ini gitu kan. Tapi ada ininya untuk melihat oh ini dah checklist ternyata seperti itu ya. Iya sih kadang ada untuk catatan ada catatan khusus buat kita ya. Iya, tapi orang tua ya. Betul, sebagai bekal untuk proses pengasuhan berikutnya gitu kali ya. Iya, betul. Karena siapa ini? Betul. Oke. Karena dengan kegiatan bareng itu tadi kan main bareng, kita berkegiatan bareng itu kan sebuah strategi yang sangat mudah bagi kami untuk menanamkan value-value keluarga gitu ya. Sangat menarik nih. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Farda. Kita geser lagi. Ini dari Mbak Izati, dalam jangka berapa lama jarak antara satu proyek dengan proyek yang lain? Mungkin tadi tersirat sudah tergambar ya, karena tidak ada waktu khusus, misalnya sebulan sekali gitu, enggak. Jadi melihat dari kondisi anak dan keluarga saat itu ya Mbak Esi ya. Betul. Pas lagi on fire, wah bisa nih kayaknya gitu bikin proyek bareng gitu ya. Atau ada kondisi yang mungkin kayak sekarang nih ada yang sakit bergantian, mungkin kita geser dulu waktunya. Oke. Betul. Jadi bisa disesuaikan, fleksibel berarti kira-kira ya Mbak ya. Sangat fleksibel. Fleksibel banget. Oke, ini dari Bundar, dari Bu Balia. Dimulai dari anak-anak suka. Oke, ternyata merangkum.
Kalau ada anak yang nggak sepakat, jangan terpancing, betul. Jadi jangan terpancing. Nih kebayang energinya Bapak dan Ibu. Tuh apa energinya gimana itu kan Bapak juga ikut main berarti ya Mbak ya? Ya, Ikut main kan? Berarti kalau namanya ya, proyek warga berarti kan Bapak juga ikut main. Itu gimana ini apa waktunya? Kan ngantor gitu kerja gitu ya, ya. ya. Nah, itu tadi yang disesuaikan tadi gitu ya. Makanya kapan nih bisanya gitu, Bapak kapan bisanya, ini bisanya kapan gitu kan. Nah, itu yang perlu yang disepakati seperti itu. Karena bahkan ada satu sekali waktu atau beberapa waktu ya di kami juga Bapak tidak bisa ikut serta, tapi di ngobrolnya ikut gitu. Oke, Jadi tetap karena ada Bapak sentuhan sedang ya. ya sedang bertugas, tapi beliau juga tahu, beliau juga merasakan kebahagiaannya, beliau juga ini gitu. Ngobrolnya ikut, nanti ngobrol setelahnya juga ada gitu ya. Tapi saat pelaksanaan hanya saya dan anak-anak itu juga ada gitu. Oke, kayaknya seru ya. Ini teman-teman bisa dicoba nih. Jadi walaupun suaminya kerja, mungkin ketika ketika untuk di awal gitu ya. Kalau kita meeting di awal gitu ya, ngobrol di awal, ayahnya bisa ikut terlibat. Oke, ini dari Kak Mona, di balik papan nih, jauh nih Mbak Resi. Mbak Resi, untuk seperti itu, apakah support sistemnya sangat diperlukan? Gimana jika support sistemnya tidak ada? Dari DPS dari mungkin Mbak Resi bisa apa tentang terkait dengan support system. Support system kan mungkin bisa apa namanya entah tadi misalnya keluarga, tadi ayah yang juga bekerja, atau mungkin ada support system lain di lingkaran keluarga yang dipakai atau untuk membantu apa jalannya project gitu. Iya. Kalau yang saya rasakan sebenarnya support system yang paling saya ini kan ya, ini yang paling saya rasakan dan dibutuhkan itu tuh, yang penting pertama adalah izin atau ridho dari suami. Itu Nomor satu ya, izin dari suami, betul. Karena suaminya juga mau diajak main, maka harus ada ridho dari suami. Nah, ini menarik nih, gimana caranya mau melibatkan suami untuk ikut main gitu. Apalagi kalau kerjaan, apalagi sekarang ketika pekerjaannya bisa dibawa pulang di remote, kerjaannya remote dari rumah gitu. Anak-anak kan taunya ayahnya ada di rumah, pengen main gitu. Sedangkan saat itu waktunya bekerja. Gimana caranya gitu? Nanti mungkin Mbak Resi bisa kasih gambaran. Suaminya Mbak Resi ini juga sering pergi keluar kota ya teman-teman, kalau sependek yang saya tahu gitu ya. Jadi betul-betul kayaknya kalau tadi berarti cuma lewat obrolan di awal atau mungkin saat closing gitu ya, nanti bisa ngobrolnya dengan anak-anak. Kalau sekarang kan juga ada video call ya, mungkin kalau pas lagi berkegiatan bareng itu bisa dimanfaatkan teknologi dengan video call pas lagi acara pelaksanaannya, itu mungkin juga bisa kali ya Mbak Resi ya. Saya nggak tahu ngebayanginnya gimana kalau pas lagi suami pas lagi nggak ada gitu. Betul banget Mbak, dengan video call. Jadi kita ngobrolnya dengan video call ini ya, sebelum ininya gitu, sesudahnya juga dengan video call kayak gitu. Nanti apa bisa ngobrol bareng. Tadi support system ya, aduh maaf. Support system itu tadi sih izin suami ya, izin suami. Kemudian kalau support system terkait project yang akan kita laksanakan, itu pasti sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita gitu ya. Yang jadi bekal utama, yang jadi bekal utama yang saya rasakan adalah itu ibunya harus bahagia dulu tuh pasti. Oh iya betul. Karena yang jadi kepala proyek yang akan terus melihat itu kan kita ya, ibunya ya. Pas ketika ayahnya nggak ada, kalau kitanya udah bete, tadi tuh kata Mbak Sepo, Mbak Ulfa apa Mbak Izati tadi tuh, gimana caranya biar kita juga nggak kepancing itu juga bagian dari cara kita untuk bisa membahagiakan orang yang ada di rumah. Oke, mudah-mudahan Tuh. nanti kalau ada yang mau ditambahkan Mbak Mona, Kak Mona Oh, silakan ya. oh ya, mungkin ditambah ini ya support sistemnya ya adalah ini ibunya mempunyai teman belajar gitu ya atau komunitas yang value gitu ya, itu membantu sekali gitu ya. Oke, betul Jadi lingkungan kita ya. ya Betul, betul. ibunya ya. Jadi saya sendiri
rasakan saat saya belajar di ibu profesional begitu kan, saya punya support system yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa belanja ide, kita bisa belanja gagasan, kemudian kita bisa belajar gitu ya. Sambil membersamai anak, kita belajar memperbaiki diri terus begitu kan. Oh, ternyata saya kurang itu, cara komunikasinya dirubah gitu ya. Bagaimana melatih intonasi, bagaimana memilih kata-kata seperti itu kan ya. Itu membantu, sangat membantu gitu. Jadi kemudian saat kita down atau capek atau berasa berat tuh ada teman-teman yang di situ menyemangati gitu ya untuk kita terus buka gitu, untuk kita terus mau belajar, mau berubah seperti itu. Itu Support. penting juga ya. Jadi itu menguatkan kita juga ya. Ya, Apalagi ketika misalnya pasangan sedang tidak ada di rumah gitu ya, itu juga menguatkan kita. Kan yang terdekat itu adalah teman yang bisa membantu ya. Oke, gimana? Ini ada lagi dari Mbak Fajar Anissa. Gimana agar anak berkomitmen terhadap kesepakatan? Nah, ini menarik nih. Kalau soal komitmen kita juga kadang naik turun ya, susah gitu. Gimana caranya biar bukan masing-masing akhirnya kekeh gitu harus mempertahankan idenya masing-masing gitu. Nah, mungkin pengalamannya Mbak Resi gimana nih anak-anak biar bisa komitmen dengan obrolan yang sudah disepakati di awal tadi? iya. Jadi benar-benar dimulai dari hal yang sederhana tadi makanya ya. Jadi tentang hal yang sederhana saja, misalnya tentang kita mau main mau main air ya misalnya. Jadi tentang anak-anak sudah berhasil nih main air sampai misalnya 30 menit, kemudian kita beres-beres bareng gitu ya. Nanti kita apresiasi nih, keren tadi adik sudah bisa kerjasama dengan baik, itu adik sudah berkomitmen untuk bisa ini tuh disebutkan. Jadi dilatih dari hal-hal yang sederhana gitu. Saat dia sudah bisa melaksanakan hasil mufakat dengan bertanggung jawab, dengan ini tuh kita apresiasi itu, yang saya rasakan itu sih dimulai dari hal yang sederhana, dia akan melatih komitmen itu gitu. Jadi di bulan dari sederhana, biasanya yang paling mudah juga buat anak ya. Iya ya, dari hal yang sederhana-sederhana gitu ya, yang mudah bagi anak gitu. Enggak ini kan komitmen seperti membuat resolusi tahun baru. Resolusi yang tahun 2000 kemarin sampai sekarang nggak selesai. Gitu ya. Jadi dilatih dengan hal yang sederhana-sederhana. Oke, kita lanjut ya Mbak, masih di chatnya masih banyak. Teman-teman, apakah ada yang mau sambil baca chat, ada yang mau mungkin bertanya langsung? Silakan ya teman-teman ya, bisa raise hand biar saya bisa kelihatan. Kalau belum ada, saya bergeser dulu ke chat. Ini ada dari Mbak Dia. Oh, ada Mbak Farda. Bentar Mbak Farda ya, saya geser ke Mbak Dia dulu. Halo Mbak Dia. Project apa yang paling anak-anak sukai itu jadi passion mereka sampai saat ini? Ada target khususnya nggak Mbak Resi? Misalnya project besar targetnya untuk apa? Project jangka pendek targetnya untuk apa? Ya Allah, Besti. Oh, punya target khusus nggak Mbak kalau pas lagi bikin project tadi? Masih di mute Mbak. Project apa yang paling tadi saya di chat kok nggak ketemu? Yang paling anak-anak suka dan akhirnya jadi passion sampai sekarang. Oh, yang jadi passion sampai sekarang. Nah, tadi saya sempat nanya ini kan ke anak-anak remaja ya. Tadi saya nanya anak-anak remaja saya 3 gitu kan. Project apa yang paling seru menurut Mbak sama Mas gitu kan. Nah, tadi anak yang yang ketiga cowok, yang 13 tahun. 13 tahun itu menjawab dia yang Hexagon City. Itu ada project panjang kami belajar bareng menjadi Hexagon family itu menurut dia seru banget gitu ya, itu seru. Yang lain juga seru katanya gitu, tapi itu seru banget. Kemudian yang nomor 2 yang 15 tahun itu yang touring gitu. Wah, serem jalan berarti ya. Ya, yang outbound tadi memang yang nomor 1 itu dia bilang ya banyak seru, nanti kalau aku bilang kebanyakan enggak gitu kalau aku sebutin. Aku sebutin semua kebanyakan gitu Kak. Gitu. Jadi
Kadang ada proyek panjang yang ada targetnya. Contoh proyek silaturahim. Silaturahim. Kami pernah proyek silaturahim, tujuan di situ adalah untuk mengenal silsilah keluarga. Begitu. Menarik nih. Ada. Ya, jadi kita apa ini bersilaturahim ke nenek kakeknya Pak Ade Budi yang banyak dan kita membuat pohon keluarga waktu itu gitu ya. Jadi targetnya memang mengenal silsilah keluarga. Kemudian ada proyek di situ mengenal tentang misi hidup. Waktu itu kami touring kepada orang-orang yang menurut kami beliau-beliau ini menemukan misi hidupnya. Beliau ini memberi manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Gitu, dia menemukan misi hidupnya dengan bahagia begitu ya. Kami mendengarkan ceritanya gitu ya, anak-anak mendengar ceritanya langsung. Itu ada. Jadi ada target-target tertentu memang untuk sebuah proyek-proyek besar. Tapi kan seperti proyek sederhana yang kita inikan harian tadi, targetnya adalah tadi kami menjadi home team, melatih anak-anak menjadi tim sebagai home team yang bernilai A gitu, karena kami ingin menjadi sebuah tim yang mencapai tujuan besar bersama begitu. Menarik nih. Jadi setiap proyek itu tentu ada targetnya ya. Ya, ada dan itu melatih value-value seperti bisa bekerja sama tadi, bisa kerja sama dengan baik, bagaimana bertoleransi gitu ya, bisa bertanggung jawab dengan keputusan, bisa melaksanakan peran dengan sungguh-sungguh seperti itu. Gitu. Oke, aduh, ini udah nggak terasa waktunya udah tinggal 7 menit lagi. Padahal masih banyak nih teman-teman yang pengen nanya sama Mbak Resi. Oke, sekarang saya bergeser dulu untuk yang mau yang raise hand, sudah ada Mbak Farda. Silakan Mbak Farda. Iya, Assalamualaikum Mbak Resi, Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Farda? Alhamdulillah, Mbak Resi. Nggih, langsung aja ya Mbak. Durasi. Langsung Mbak. Mbak, bolehkah role play ketika ngobrol di awal dan akhir? Saya penasaran banget kalau bawaannya tuh pengen langsung role play briefing langsung, kalau seandainya ada kesempatan langsung celing gitu ya di sebelah Mbak Resi. Kayaknya tadi banget yang lebih penting daripada kadang lebih enak prakteknya Mbak daripada kadang gini mumet terus akhirnya ketemu anak-anak tuh agak udah terpancing. Bisa dibantu nggak Mbak? Kalau Mbak Resi terus kita nih anak-anaknya Mbak Resi gitu. Oke. Menarik. Terima kasih ya Mbak Resi. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Farda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Siap nih. Ini waktu pertama bikin proyek atau apa sudah biasa nih? Jadi kalau waktu udah awal Mbak, waktu awal. Jadi kita kok anaknya Mbak Resi nih. Betul. Waktu awal-awal dulu, jadi di belakang layar tuh saya sama suami sudah bisik-bisik kita mau buat project ini gitu ya. Terus kemudian kita siapkan amunisi nih, anak-anak nih soalnya waktu itu pertama lagi seneng banget main cat gitu. Main cat, kita siapkan amunisinya main cat. Kemudian kita sudah siap, besok Bapak yang menyampaikan, saya ini tim suksesnya begitu ya. Gitu. Kemudian besoknya kita ajak kumpul nih. Nah, tadi kalau di kami memang sudah sebelum ini proyek kami juga memang sudah terbiasa untuk ngeteh ngemil bareng itu biasa gitu ya. Sudah memang senangnya begitu. Nah, itu saat kami ngeteh bareng, ngemil bareng itu bapaknya menyampaikan nih. Ini begini, ini Mas, Mbak gitu ya, Adik. Ini Umi sama Bapak itu baru belajar tentang home team, terus kita belajar tentang project. Insya Allah project itu bisa membuat keluarga kita menjadi lebih baik nih Mas Mbak. Gimana kalau kita sekarang mulai membuat project keluarga yuk gitu. Itu bapaknya nih gitu kan. Terus anaknya baru-baru banget ya dengar kata project tuh kan apaan gitu ya. Itu krik-krik nggak ada yang jawab gitu. Waktu pertama gitu kan, krik-krik gitu kan. Terus saya mau Pak bikin project, saya misi menyelamatkan ya kan. Mau Pak bikin project, gimana kalau projectnya main cat bareng. Nah saya bilang seperti itu. Kemudian saat anak-anak mendengar saya menyampaikan main cat bareng, mereka bilang mau nih main cat bareng, mau gitu. Itu awal banget waktu itu seperti itu.
gitu ya. Oh oke, mau ya main cat bareng ya, gitu ya. Oke, kapan nih mau main catnya? Nah setelah itu diobrolin nih kapannya, jam berapa sampai jam berapa, catnya mau warna apa aja, bagian mana dari rumah ini yang mau dicat, seperti itu ya. Nah ini do and done-nya gitu ya, do and done-nya gitu. Kemudian siapa yang belanja, seperti itu. Siapa yang mau jadi seksi konsumsi nih, gitu ya. Mau menyediakan minum setelahnya, bagaimana cara beres-beresnya, siapa yang beres-beres, itu diobrolin semua. Itu. Nah, kemudian anak-anak udah oke semua nih. Terus sudah pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan tadi, setelah selesai, gimana tadi anak-anak sudah sukses apa? Sudah sukses main cat gitu. Apa yang paling seru gitu ya? Oh tadi aku bisa gambar rumah gede. Tadi tanganku penuh cat. Yang paling kecil pasti itu seperti itu ya. Karena dia main cat ya, seperti itu kan. Terus berbagi apa yang paling seru. Kemudian diapresiasi. Terima kasih ya. Anak-anak sudah menjadi tim yang keren, sudah bermain cat dengan keren gitu ya. Tadi adik bisa membantu ini, kakak bisa ini disebutkan, sudah menjadi tim yang hebat, sudah ini terima kasih. Nah besok mau project apa lagi? Wah itu langsung banyak banget tuh usulannya, seperti itu. Nah kalau yang sudah sekarang udah biasa, kan besok ada ini nih kita mau bikin project apa kayak gitu sih, tinggal kayak gitu. Kalau sekarang, ya. dulu awal banget seperti itu Mbak Farda. Jadi ada skenario-nya gitu ya? Nah, jadi kita ada bisik-bisik itu di belakang bersepakat dulu dengan suami. Waktu itu seperti itu. Dan proyek pertama kali adalah main cat. Main cat waktu itu kami. Jadi kebayang serunya ya? 10 tahun, 8 tahun. Dulu mah yang paling besar apa masih 8 ya? Main 8, 6, 4, 2. Masih 4 waktu itu anak saya. Sekarang kan sudah rame banget itu. Iya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Farda. Ini juga ya Mbak Farda ya? Iya, mewakili Mbak Vivin. Seperti itu sih. Gimana Mbak Farda? Iya Mbak, Masya Allah saya penasaran kadang itu tantangannya kalau menjalani ya Mbak Resi. Iya, gimana? Tadi selain terpancing tadi itu memang yang kedua tuh menjaga energi di tengah proyek sampai di akhir itu kan pasti ada ritme nge-slow ya Mbak kita sebagai orang tua kontrolnya. Kalau kita ada PDAC itu pas kontrolnya tuh itu gimana Mbak menjaganya kitanya ya. Entah itu saatnya kita jadi misi penyelamat itu kadang dari suami juga kita jangan terpancing tapi kan gemes ya. Terus yang kedua tuh mengelola ekspektasi kita sebagai orang tua. Kalau di awal-awal katakan kayak ngaca tadi Mbak, mungkin kalau seandainya dicat aja alhamdulillah, tapi ada nggak sih kadang ekspektasi kita sendiri sebagai orang tua itu yang perlu kita atur atau belajar latihkan ya Mbak ya, biar ada koridornya yang nggak terlalu kebablasan. Gimana ya ngomonginnya? Bisa dipahami nggak sih Mbak Resi? Kadang orang tua tuh pengen tertentu gitu, tapi di anak tuh nggak segitu jauhnya di project. Nah itu loh Mbak, kadang yang masih jadi PR buat saya. Bulat nggak sih Mbak Resi, tapi nangkep ya? Moga-moga ya, moga-moga saya nangkep. Jadi yang jadi ininya kita, target kita apa? Kita kembali lagi Mbak, kita ininya adalah semua bahagia bareng. Jadi saat semua bahagia itu cukup gitu ya. Turunkan apa ya, mungkin kayak ya itu ekspektasi kita ya yang terlalu mungkin yang tinggi itu diturunkan. Jadi lebih slow ya. Ininya adalah berproses bersama, bahagia bersama, begitu ya. Di ibunya harus bahagia. Ya, jadi tipsnya untuk kita ya itu tadi Pak, kita sambil belajar memang. Kita sambil belajar terus untuk memanajemen emosi, latihan dan latihan. Kira-kira kita nih mampu di awal nih durasinya berapa? Kalau kita tahan durasi 60 menit, 60 menit gitu. Tapi kalau kita tahannya 30 menit aja begitu. 30 menit aja kita selesai gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kita, kemudian melatih untuk ini tadi, untuk apa sih slow mungkin gitu ya Mbak Ika ya, apa bahasanya ya, kita slow aja begitu ya. Kita tenang, kita tenang, bahagia itu, karena nanti yang didapat menurut saya justru lebih besar gitu ya. Ada poin-poin di sana, bukan hasil yang seperti mungkin sempurna ricik begitu ya, ricik
Ya, tapi Betul kita lebih banget gitu ya. lebih 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 slow ya, lebih slow. Menjawab ya nggak mau ada ya? Menjawab nggak ya? Toh saya bulat juga. Menjawab nggak Iya, Mbak iya, Farda? soalnya kalau saya ngomongnya prosesnya ya Mbak. Jadi prosesnya dulu, itu kita fokus di prosesnya, kita enjoy menikmatinya Iya, aja dulu ya. Nggak usah iya, sampai fokus ke tujuannya dulu. Nanti lambat laun ditingkatkan, entah itu kapasitasnya, entah itu iya. skalanya, entah ekspektasinya nanti sesuai dengan apa ya, kilometernya kita nanti sama keluarga gitu ya. Betul, betul. Betul, Mbak. Semua nanti dengan berjalan dengan proses, di awalnya yang ininya maunya dinikmati, semua bahagia gitu. Ibunya juga bahagia. Gitu ya. Kuncinya itu ya. Ya, yang membahagiakan ya, Mbak. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Resi insight-nya. Ya, Sama-sama. makasih Mbak Farda juga. Oke, Mbak Resi, ini ada satu pertanyaan menarik, tapi ternyata sekarang sudah jam 8.32, lebih dari 2 menit. Saya boleh minta 5 menit Mbak Resi untuk bisa jawab punyanya Mbak Lia. Boleh. Bundar. Monggo ini Oke, kan ini karena berhenti batuk-batuk. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bacakan ya Mbak Resi ya. Iya. Untuk yang usia anak yang kecil, untuk yang usia yang kecil nih, gimana bisa bertanggung jawab dengan perannya akan kegiatan tersebut? Biasanya anak cuma menunggu instruksi dari ibunya, belum ada inisiatif mau ngapain walaupun sudah diajak ngobrol di awal. Itu dibiarkan saja atau bagaimana Mbak gitu. Nah, ini teman-teman di sini kan juga pasti punya anak yang usianya masih kecil ya. Nah, mungkin Mbak Esi punya tips atau trik gimana bisa membuat mereka yang anak-anak kecil ini bisa bertanggung jawab atas perannya. Silakan Mbak Esi. Ya, di kami itu walaupun bayi dia punya peran gitu ya. Iya. Karena bayi-bayi kami gitu ya, saat masih bayi, peran mereka adalah sebagai pembahagia gitu. Jadi saat dia ada di situ tidak rewel, bisa kita cium-cium, dia sudah melaksanakan perannya dengan baik gitu. Jadi ya yang kecil nih tadi gitu ya, dengan kesepakatan yang diinikan dengan kakak-kakaknya gitu ya, dia biasanya yang kecil ini kalau ini menjadi asisten kakaknya gitu ya, bantu kakaknya di bagian apa gitu, ditanya adik mau bantu siapa, mau bantu Umi Oke. bikin minum atau mau bantu kakak belanja atau mau bantu ini apa adik gitu ya, ditanya aku mau bantu ini walaupun nanti akhirnya bantu siapa-siapa gitu ya. Jadi apa yang dilakukan dia selama di situ masih masuk di situ kita apresiasi, itu sudah perannya. Saat istilahnya ya dia diem aja nggak rewel, itu sudah melaksanakan perannya dengan baik gitu ya. Iya. Jadi Sudah kalau bisa main bareng tuh bekerja kayak anak sama. bawang gitu ya. Ya, sudah bisa bekerja sama dengan baik. Hebat tadi adik nggak rewel. Hebat sampai selesai adik nggak rewel. Keren. Terima kasih ya sudah menjadi tim yang baik gitu ya. Seperti misalnya saat kita menjadi peserta sebuah seminar atau kita sedang bertamu misalnya gitu, atau kita sedang di jalan dan kondisi mungkin tidak ini dan dia bisa menahan ininya untuk tidak rewel, misalnya tidak melakukan sesuatu yang apa ya dari rewel itu tadi ya, itu sudah melaksanakan perannya gitu sih. Jadi mungkin ini tadi peran itu mungkin diperluas seperti itu ya, bahwa tidak harus jadi benar-benar melakukan ini gitu ya, tapi dia bisa melaksanakan atau menjadi tim yang baik saat itu, dia sudah keren itu gitu. Bener nggak sih gimana Iya, saya? betul. Nyambung, Mbak. Emang ya? Jadi termasuk catatan juga buat saya kalau memuji itu juga harus clear apa yang dipujinya ya. Ya, perbuatannya apa ya Perbuatannya yang dipuji itu apa. Jadi betul. Jadi jangan cuma keren, kakak keren. Kerennya yang di mana gitu. Jadi tetap harus menyebutkan perilaku yang keren tadi itu apa gitu ya. Iya, Oke, betul. ini catatan banget nih buat kita nih teman-teman. Iya. Oke, sudah cukup teman-teman ya. Sudah 5 menit, sudah lewat 6 menit malah dari di jam saya. Terima kasih banyak Mbak Resi. Mudah-mudahan lekas sehat, batuknya juga cepat pulih ya. Sehat karena lagi musim, Amin. Mbak. Lagi musim memang cuacanya juga kayak gini. Jadi betul-betul mudah-mudahan bisa saling menjaga kesehatan buat Mbak Resi, keluarga, dan juga buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Weekendnya sudah bareng di rumah Askail, kita udah ngariung bareng. Nanti kalau mau ada rekamannya nanti saya akan kirimkan linknya setelah ini ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Resi.
Nah, sebelum ditutup, Sama-sama. saya pengen ada kenang-kenangan teman-teman yang sudah siap mau di open cam, boleh kita foto bareng dulu. Yang siap saja. Iya, terima kasih Mbak Ika, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Insya Allah enggak. Mudah-mudahan banyak banget ini insight-nya dari Mbak Resi. Bentar Mbak Resi jangan pulang dulu, kita mau foto Iya, bareng. kita mau foto dulu. Kita foto bareng. Ini ada tetangga saya yang jauh nih, jauh banget datang. Ada Mbak Mika, bentar ya. Apakah sudah siap? Di layar saya ada dua layar. Teman-teman selama nanti Masih foto, di mana? Oh iya. jangan chat dulu ya, nanti chatnya mau muncul soalnya nanti ketika di foto. Oke. Siap ya, sudah ada lagi kah? Oke. Sudah siap ya, saya hitungan ke 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar. Bentar ya, bentar. Sekarang karena ini banyak yang on cam, saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Untuk malam ini kita sudah bisa meluangkan waktu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kegiatan yang seperti ini insya Allah akan diadakan di bulan Desember. Nanti Rumah Askail akan ngajak teman-teman untuk menjadi, tadi Mbak Resi menyebutkan sedikit tentang a home team. Sebenarnya a home team itu kayak apa sih? Nah, nanti saya akan ngajak main teman-teman untuk membuat a home team dimulai dari keluarganya teman-teman yang ada di rumah. Nanti saya akan bantu dampingi seperti apa itu a home team dan gimana sih cara bikin seseruan bareng dengan anak-anak berapapun tadi usianya ya. Jadi insya Allah bulan depan saya akan ngajak main teman-teman yang mau saja. Nanti apakah pengennya sih offline ya? Kalau offline kayak seru ya Mbak Resi ya. Kalau bikin a home team gitu, jadi nanti akan kayak lebih seru. Jadi ada rujak, ada kuaci, ada banyak yang bisa dicamil-camil kalau offline tuh ya. Kalau kayak gini kan susah. Ini tetangga jauh nanti bisa main keseru nih ya. Oke, insya Allah nanti yang terdekat seperti itu, nanti 2 pekan ke depan, nanti kalau dari Rumah Askail sendiri ada kegiatan ngedet bareng sama Ailsa, mungkin nanti ada gestarnya dari Korea langsung, buat teman-teman yang pengen ada pengalaman atau pengen ngobrol terkait dengan kuliah di Korea misalnya, atau nanti jurusan MAIS-nya juga boleh, nanti kita akan ketemu 2 pekan ke depan lewat media sosial di Rumah Askail. Untuk bulan depan, saya lagi yang mau ikutan bagaimana membangun sebuah keluarga jadi sebuah tim, nanti akan ada informasinya setelah ini. Terima kasih sekali lagi ya. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah mau bergabung untuk di malam minggu yang hujan sekarang di Bogor. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika. Waalaikumsalam.